Hai guys, welcome to the Super Summon Channel. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan dari video yang kemarin, dimana di sini kita akan membahas mengenai deck profile yang aku pakai kemarin di Yu-Gi-Oh Pro, yaitu deck Cubic. Nah, untuk deck Cubic sendiri, buat kalian yang belum tahu adalah deck yang mengedepankan OTK atau memberikan damage ke lawan sebesar-besarnya, karena deck ini memang emang dibuat khusus untuk OTK sih sebenarnya. Dan keunggulan dari deck ini adalah minim combo dan juga memiliki monster andalan atau monster bossnya yang lumayan kuat dan bisa memberikan damage yang lebih besar hanya dengan menggunakan beberapa kartu saja. Oke, deck Cubic. Oke, untuk kartunya yang pertama di sini untuk deck profilnya deck Cubic. Di sini kita punya Crimson Nova The Dark Cubic Lord. Ini adalah monster andalan atau monster boss dari deck Cubic di sini. Dia punya efek cannot normal summon, harus atau set harus di special summon dengan mereveal 3 kartu Cubic yang beda nama di tangan, kemudian di special summon gitu saja. Terus efek yang kedua, dia apa namanya, unaffected oleh activated effect, monster effect maksudku. Jadi dia unaffected by activated monster effect yang attack-nya 3000 atau ke bawah. Terus kemudian ketika dia menghancurkan monster by battle, dia dapat menyerang sekali lagi. Terus dia bisa memberikan efek damage kepada kedua pemain di end phase. Pemain yang memiliki kartu ini, mengontrol kartu ini. Jadi karakteristik Cubic itu sendiri, dia mempunyai efek. Jadi setiap kartu Cubic itu punya efek yang sangat banyak sekali dalam satu kartu. Oke, ini boss monsternya, attack-nya 3000, defense-nya 0. Level 10. Terus kemudian untuk monster Cubic yang kedua di sini ada Pijam di Cubic sih. Jadi ini sebenarnya tidak masuk dalam apa namanya, kombonya nanti ya. Tapi ini cukup membantu sekali untuk bertahan, karena memang deck Cubic itu sangat lemah jika kombonya digagalkan atau apa namanya, dia tidak mempunyai pertahanan yang bagus. Jadi ketika boss monsternya disingkirkan, dia tidak mempunyai pertahanan bagus. Makanya Vijam The Cubic Seed ini mempunyai kemampuan untuk apa namanya, menutup itu. Jadi dia punya efek dimana dia tidak bisa destroy by battle. Kemudian ketika dia diserang, dia dapat mengaktifkan efeknya. Kita dapat mengaktifkan efeknya untuk meletakkan Vijam The Cubic Seed ini di spell trap zone kita. Terus kemudian target satu monster, maksudnya nggak target sih. Terus monster yang menyerang Vijam tadi akan diberikan Cubic Counter. Nah, Cubic Counter sendiri memberikan efek, yaitu monster yang terkena Cubic Counter tidak bisa menyerang dan juga tidak, efeknya negate gitu. Terus setiap giliran kartu ini dapat kembali ke monster zone dan Cubic Counternya masih tetap akan berada di monsternya yang menyerang tadi. Terus kemudian monster Cubic yang ketiga, monster utamanya di sini ada Dusa. Dusa The Meteor Cubic Vessel ini punya efek yang sangat bagus untuk kombonya di deck ini ya, deck Cubic ini. Jadi ini juga monster utamanya. Jadi dia kemampuannya itu ngedam. Jadi buang-buang monster dari deck ke graveyard, karena rata-rata buang-buang spell trap. Card Cubic card nih. Jadi buang-buang Cubic card yang ada di deck ke grave, karena rata-rata trap dan juga spell Cubic itu mempunyai efek yang bisa aktif di grave. Jadi ini sangat membantu. Terus kemudian sekali pergiliran, di giliran manapun, giliran lawan atau giliran kita dapat
jika ada monster yang meninggalkan arena, kita dapat mengaktifkan efeknya, yaitu menambah 200 attack untuk setiap monster yang beda nama di kuburan kita. Oke. Terus kemudian ada tambahan lagi. Ini adalah 3 monster yang ada di deck ini. Oke, kita mulai dari Gira. Aku pasang satu saja karena memang tidak begitu berguna. Selain memberikan burning damage kepada lawan sebanyak 800. Jadi seperti itu, attack-nya 0. Jadi kalau kita mau kartu ini didapat di normal dan set, harus di special summon dengan mengirimkan cubic monster, satu cubic monster yang ada di field ke kuburan. Kemudian di special summon dia akan mendapatkan attack sebanyak 800 dan juga memberikan damage ke lawan 800. Terus ketika kartu ini battle, di end of the damage step, jadi di akhir damage step, kita dapat tribute dia atau mengirimkan dia ke grave lah. Kita dapat mengirimkan dia ke grave, kemudian special summon 2 pijam dari grave. Terus kemudian di sini monster 2 ini efeknya hampir sama. Ya, efeknya hampir sama. Dia sama kayak ini tadi, harus mengirimkan cubic monster, tapi ini mengirimkan 3 cubic monster yang ada di field ke kuburan, baru special summon. Kalau yang ini ketika di special summon seperti itu, dia akan memiliki attack sebanyak 3000. Dia akan mendapatkan attack sebanyak 3000 dan bisa menyerang sampai 3 kali. Terus kalau yang ini ketika di special summon dengan cara itu, dia akan mendapatkan attack sebanyak 2400, kemudian akan memberikan burning damage ke lawan 800. Dan efek setelahnya juga sama kedua kartu ini, yaitu ketika kartu ini terkirim ke kuburan, baik itu oleh lawan, ya harus oleh lawan, baik itu melalui battle atau card effect, kita dapat special target 3 ya. Target 3 cubic monster yang ada di grave, level 4 ke bawah ya. Level 4 ke bawah yang ada di grave, special summon semuanya. Kemudian kita dapat adding 1 cubic card dari deck. Ini untuk monster cubic kita pakainya ini monster cubicnya. Terus kita langsung menuju ke spell. Oh, masih ada. Jadi masih ada, ini langsung menuju ke monster yang lain ya, selain monster cubic. Aku di sini pakai 3 Nibiru. Sebenarnya kalian dapat menggantinya dengan kartu lain, tapi kalau aku pakainya Nibiru aja. Kenapa? Karena memang kita menghalangi lawan untuk melakukan combo dengan ini. Jadi bukan menghalangi lawan melakukan combo sih, untuk menghalangi lawan agar fieldnya itu terpenuhi monster. Kadang kan kalau deck-deck yang combo itu kan spamming monsternya banyak kan. Kita dapat singkirkan mereka menggunakan ini, dan ini cukup membantu juga karena selain menyingkirkan monsternya, juga menyingkirkan efek-efek mereka yang menjengkelkan, karena cubic sangat lemah jika efeknya digagalkan. Oke. Terus kemudian kartu monster yang lain aku pakai Gameciel. Ini ya sama seperti Nibiru, kita menyingkirkan monster-monster yang memang berpotensi untuk menggagalkan combo-combo cubic kita. Bisa pakai ini, bisa pakai tapi aku mending ini Gameciel karena tidak terlalu membebani, dan juga kita dapat melakukan special summon monster yang lain. Jadi tidak disarankan kalian menggunakan lava golem atau kemudian Bolara. Rasware mode itu bisa dipakai, cuma kalau main deck mending pakai ini aja kalau aku loh ya. Terus kemudian aku pakai 2 Summoner Monk. Kenapa aku pakai Summoner Monk? Karena untuk memanfaatkan extra deck kita, mengisinya dengan monster rank 4 sehingga dapat kita combo dengan Duza ya, dengan Duza, sehingga nanti kita dapat memanggil monster rank 4, sehingga field kita tidak hanya monster cubic boss saja.
Seperti itu. Dan juga ini untuk mengirimkan spell-spell yang ada di spell Cubic yang ada di tangan kita untuk kita manfaatkan efeknya di Grave. Terus kemudian ini untuk monsternya, jadi monsternya cuma itu. Kita masuk ke spellnya. Spellnya di sini aku pakai 3 Cubic Wave. 3 Cubic Wave. Ini adalah kartu yang benar-benar bermanfaat sekali. Karena kita dapat mendobelkan attack dari monster Cubic kita. Kemudian menyetengahkan attack monster lawan kita. Ini untuk efek pertama. Ya, efek kedua, kita dapat banish kartu ini bersama dengan monster Cubic yang ada di Grave. Kemudian target monster lawan, place Cubic counter. Nah, seperti yang tadi, monster lawan yang terkena Cubic counter tidak bisa menyerang dan menggunakan efeknya negate. Seperti itu. Ini yang keren itu yang tadi kita dapat mendobelkan attack dari monster Cubic kita. Bayangkan kalau kita berikan ke Crimson Nova, attacknya akan langsung jadi 6.000. Wah, keren. Dan dia bisa menyerang 2 kali dan berikan damage di akhir giliran. Itu adalah OTK-nya gaya Cubic. Terus spell yang selanjutnya, di sini aku pakai Cubic lagi, mau spell Cubic Karma. Jadi Cubic Karma ini sama kayak ini, sama kayak menambah attack juga, punya efek menambah attack. Jadi ketika kartu ini diaktifkan, target 1 Cubic monster yang ada di arena. Terus kemudian send Vijam, yaitu monster Cubic yang level 1 tadi. Send Vijam dari deck atau hand ke graveyard, ya, ke kuburan. Dan monster yang kita target tadi akan bertambah attack-nya 800 untuk setiap Vijam yang kita kirim. Jadi seperti itu. Oke. Terus kemudian ada efek lain. Ketika ada monster Vijam, ya. Vijam di special summon dari Grave menggunakan monster efek Cubic kita. Kita dapat mengirim Cubic Karma dari field ke Grave. Terus kemudian life point lawan kita setengahkan. Keren kan? Tapi ini sangat susah sekali melakukan itu, karena harus membutuhkan booster Gundil dan juga Indiora. Terus kemudian ada efeknya di Grave, di mana kartu ini di Grave kita dapat banish, kemudian adding 1 Cubic monster dari deck ke hand. Jadi kita bisa combo dengan Dusa, aktifkan Dusa, summon Dusa, aktif efek, kirim Cubic Karma dari deck, Cubic Karma aktif, banish, kemudian adding 1 Cubic monster dari deck. Dan ini efeknya tidak once per turn. Jadi sama kayak Cubic Wave itu juga tidak once per turn. Terus kemudian untuk spellnya lagi, aku support barunya, maaf aku masih pakai OCG karena memang TCG-nya kemarin ikut PO dan belum datang karena wabah COVID-19, sehingga pengiriman terdelay. Dan mau nggak mau aku bikin video ini pakai OCG saja. Jadi ini ada Cubic Dharma. Efeknya adalah ada 3 efek, 3 apa 4 ya, 3 kayaknya. Ketika kartu ini di arena, kita dapat mengaktifkan efeknya once per turn semua ya, once per turn. Jadi tidak seperti kedua kartu ini yang tidak once per turn. Jadi untuk support yang terbaru itu once per turn, sekali per giliran. Jadi sekali per giliran kalian dapat send 1 Cubic card ya, Cubic card dari hand ke Grave, kemudian kita dapat draw 1. Terus kemudian battle damage yang diterima oleh monster Cubic kita itu akan menjadi 0. Jadi kalau ada lawan yang melakukan attack ke monster Cubic kita tidak akan mendapatkan battle damage. Terus kemudian ketika kartu ini di kuburan, kalian dapat banish, kemudian adding 1 Cubic monster dari Grave ke tangan. Seperti itu. Terus kemudian itu untuk spell Cubicnya. Kemudian spell yang lain-lain aku pakai Foolish Burial Good.
Foolish Burial Good ini ya kita ambil efek dari kita bisa agar kita bisa menggunakan efek-efek dari trap spellnya Cubic. Jadi kita dapat mengirimkan spell trap Cubic dari deck ke Brand agar dimanfaatkan efeknya. Kemudian power draw-nya Allure of Darkness bisa pakai 3, bisa pakai 2, tapi aku pakai 2. Ini agar ya jumlahnya decknya 40. Karena rata-rata tadi monsternya dark ya, masih bisa kita manfaatkan Allure of Darkness. Terus yang spell yang terakhir adalah Super Poly. Super Poly ini memang ya gimana sih ya, wajib. Kenapa? Karena memang sekarang itu zamannya Super Poly. Ya memang intinya untuk memusnahkan monster lawan agar kita dapat gampang melakukan OTK. Jadi ini sangat bagus sekali, sudah banyak membantuku sekali melawan Dragoon yang akan muncul di Megatin 2020 nanti. Jadi Instant Dragoon ya, tentunya Instant Dragoon kalau lawan ini masih tidak bisa berkutik, karena setelah kita menggunakan support kita dapat balik keadaan, kita dapat OTK dia. Jadi seperti itu. Terus untuk trap ya, trap Cubicnya aku pakai yang ini sama, masih OCG karena barangnya belum datang. Jadi ini ada Cubic Assassin kalau nggak salah ya, Assassin atau apa lupa namanya. Dia punya efek ketika kartu ini di arena ya, kita dapat aktifan efeknya di giliran lawan karena namanya trap ini. Terus kemudian kita dapat aktifkan ketika lawan menyerang, melakukan declare attack. Ketika lawan menyerang, kita aktifkan, kemudian kita special summon Vijam monster. Vijam tadi yang level 1. Dan lawan dipaksa untuk menyerang Vijam tersebut. Terus ketika kartu ini di graveyard, ada efeknya, yaitu ketika kita life point kita 2000 di bawah lawan, kita dapat markdown efeknya yang ada di grave, yaitu kita dapat banish, kemudian special summon 1 Vijam yang ada dari grave, hand, atau deck. Seperti itu. Dan kalau kartu ini diaktifkan dan kita tidak punya monster sama sekali di arena, kita dapat special summon tambahan 2 Vijam. Jadi kita dapat special summon 3 Vijam langsung. Keren. Pakai 1 karena gimana ya? Aku belum punya alasan pakai kartu ini untuk menjadi pakai 3, jadi aku pakai 1 saja. Kemudian Cubic yang ini namanya ya Cubic Casualty atau Casualty, lupa. Tapi Cubic Omen kalau nggak salah dulu namanya. Jadi dia punya efek, kita aktifkan dari field ya. Place Cubic counter sebanyak monster yang ada di arena kita, monster Cubic kita yang ada di arena kita. Jadi kita dapat aktifkan kartu ini, kemudian place Cubic counter kepada lawan sebanyak Cubic monster yang ada di arena kita. Dan Cubic monster lawan yang terkena Cubic counter tidak bisa menyerang dan efeknya negate. Keren. Tidak target ya kayaknya, ini nggak target. Terus kalau kartu ini di grave ada efeknya. Kita dapat banish kartu ini, target 1 Cubic monster kita. Nah, kalau monster Cubic kita itu yang kita target itu menghancurkan monster lawan yang terkena Cubic counter, lawan akan mendapatkan efek damage sebanyak attack dari monster yang hancur itu. Oke, terus kemudian kita pakai 3 unification the Cubic Lords. Ini sangat membantu sekali untuk recovery field kita, untuk pertahanan juga, dan untuk melakukan fusion, untuk memanggil bos besar dari Cubic monsternya, fusion Cubic monsternya. Jadi kalau kartu ini di grave, di field kita dapat special summon ya, fusion summon hitungannya. Terus kemudian ketika kartu ini di grave, ketika ada Cubic monster meninggalkan arena, kartu ini dapat kita aktifkan banish dari grave, terus special summon 1 Cubic monster
dari grave atau deck, ya kan? Level 4 ya, special summon level 4 atau ke bawah. Monster from hand or deck, dari hand atau deck, jadi grave gak bisa. Ignoring summon condition, jadi kita dapat special summon booster Gundil dan juga apa namanya itu tadi, Indiora. Terus kemudian monster yang di special summon menggunakan kartu ini tidak dapat dihancurkan sampai akhir giliran. Itu untuk main decknya seperti itu. Ini masih ini pendapatku itu aja ya. Itu kalau kalian punya versi yang lain silahkan. Kita langsung ke monster extra decknya. Oke, monster extra deck. Tentu saja bos besar dari monster Cubic. Ada Crimson Nova, The Trinity, The Dark Cubic Lords. Ini adalah boss besar ya, fusion monsternya dari 3 Crimson Nova monster tadi. Attack-nya sangat tinggi sekali, 4500, defense 3000. Harus diffusion summon menggunakan material yang disebutkan. Dan tidak bisa di-special summon menggunakan cara lain. Tidak bisa ditarget atau dihancurkan menggunakan card efek lawan. Ketika kartu ini mendeklarkan attack ya, ketika kita declare attack menggunakan kartu ini, efeknya akan aktif. Life point lawan akan disetengahkan. Terus ketika monster ini menghancurkan monster lawan by battle, dia dapat melakukan battle lag sekali lagi. Dapat menyerang sekali lagi ya. Kemudian ketika kita mendapatkan efek damage, lawan akan mendapatkan efek damage yang sama dengan kita. Jadi bisa double. Jadi seandainya kalau Crimson Nova Trinity ini di arena, terus kemudian kita punya Crimson Nova yang ada di yang monster biasanya, yang monster Crimson Nova yang ini auto win. Kenapa? Yang pertama, kartu ini kan menyerang. Gak usah nyerang aja deh, gak usah nyerang aja. Ya hanya gue harus nyerang juga sih. Ya kartu ini nyerang ya, half life point. Terus langsung end phase, ini ada di arena, efek aktif. Maksudnya yang tadi, Crimson Nova yang efek biasa, monster yang biasa tadi efek aktif. Kedua pemain mendapatkan 3000. Terus kena efeknya ini aktif, lawan mendapatkan tambahan 3000. Wow kan, keren. Boss monster Pentastek tentu saja untuk persing damage, karena kita menggunakan monster-monster yang bisa menaikkan attack sangat tinggi sekali. Rekorku itu pernah menaikkan attacknya attacknya Crimson Nova sampai 20.000. Kalau pakai ini monster yang bertahan akan tembus. Kemudian wajib ini ya, number 41 baguskah kalau kita menghadapi monster-monster non-link, karena untuk Master Pool 2020 nanti akan banyak sekali deck-deck yang jarang yang menggunakan synchro atau exit atau monster-monster fusion. Jadi sangat jarang mereka pakai link yang kuat ya. Kita pakai ini dan cukup untuk bisa bertahan sampai berapa turn? Ya 2 turn lah paling enggak. Terus kemudian monster link ini materialnya bisa pakai Vijam ya, karena bisa pakai Vijam, terus bisa nyuri juga, makanya pakai relinquish anima, maaf OCG ya, karena memang TCG-nya masih mahal. Time to Redur ya, ini sebenarnya target buat level 4 monster kita. Jadi kalau kita PD akan menang, pakai ini aja gak apa-apa buat rusak decknya lawan kan, dan sangat bagus juga untuk draw kita, karena kalau kartu ini punya material spell kita dapat draw.
Terus kan Boral Sword Dragon. Maaf pakai print ya. Pakai Boral Sword print karena belum bisa beli yang ori. Mau beli yang OCG juga lumayan masih harganya selevel dengan TCG. Jadi pakai print. Ini modal OTK juga. Nggak wajib kalau ini. Kalau kalian bisa ganti dengan kartu yang lain. Terus kemudian mau Dragon of the Swamp. Ini target dari Supol. Dan wajib dipakai karena kita pakai Supol. Terus kedua kartu ini Numbers 13 dan 31 Embodiment of Crime dan Punishment. Ini nggak wajib ya. Bener-bener gak wajib, tapi aku pengen pakai ini menggunakan materialnya Vijam. Bener-bener pengen pakai ini. Jadi kalau kedua kartu ini di arena kita sudah sangat susah dikalahkan. Karena pada giliran tersebut lawan harus wajib menyerang salah satu kartu ini. Dan battle damage-nya akan diterima oleh lawan semuanya. Tapi ini gak wajib ya, gak wajib. Tapi bahkan lebih baik tidak dipakai. Terus kemudian number Utopia. Ini tentu saja karena target kita punya free level 4 monster. Jadi kita pakai Utopia agar bisa OTK dan free 5000 attack monster. Harusnya ada satu lagi Utopianya, yaitu Utopia Prime. Sehingga materialnya bisa lebih banyak nanti si Utopia Lightning. Attack jadi 5000 lumayan. Dan lawan tidak bisa mengaktifkan trap apa spellnya yang di set di giliran pas waktu kita nyerang. Terus Super Dreadnought ini yang Canon Gustav Max ini wajib extra decknya karena memang berikan burning damage sebanyak 2000, lumayan sekali kan burning damage 2000. Terus kemudian Super Dreadnought Railgun Super Dora ini juga wajib. Yang wajib itu yang level 11 atau yang 12 itu ya, yang Libe itu Juggernaut ya, Libe Juggernaut itu yang wajib karena itu bener-bener hebat, itu bisa nyerang semuanya, semua monster lawan sebanyak ya, nggak semua monster nih bisa menyerang sebanyak material plus 1, terus attack-nya juga 6000 yang Libe Juggernaut. Tapi yang ini tidak wajib. Starving Venom ini wajib karena target Supol. Evil Swarm Execution naik ini wajib karena efeknya. Dan juga rank 4 juga. Detail 1 material from this card. Destroy all other card on the field. Also your opponent take no further damage this turn. Bersih field. Terus ada beberapa kartu yang alternatif yang nggak wajib sebenarnya. Crimson Nova Trinity yang kedua, terus kemudian Gagaga Cowboy untuk burning minimal. Ini nggak wajib sebenarnya. Ini untuk rank 10-nya. Kalau kalian suka sekali rank 10 menggunakan Crimson Nova sebagai material, tapi ini benar-benar nggak wajib ya. Bahkan tidak perlu dipakai sama kayak Embodiment. Terus kemudian Silent Horror Arc ini juga tidak begitu wajib. Karena ini untuk menghadapi monster-monster yang memang tidak bisa destroy by battle atau destroy card effect. Kita dapat curi. Oke. Untuk side deck itu kalian dapat pakai side deck apapun berdasarkan meta yang ada di daerah kalian atau tempat kalian tinggal atau tempat kalian melakukan turnamen. Itu berbeda-beda ya. Cuma di sini aku pakai seadanya saja kartu-kartunya. Kita awali dari Heteronet. Ya, ini Heteronet, aku pakai Heteronet kenapa? Karena aku tidak bisa beli Lightning Storm. Karena Cubic sendiri sangat lemah sama back row. Kita harus singkirkan back row dulu kalau lawannya full back row ya. Karena rata-rata kalau pemain di Jawa Timur itu pakai back row banyak sekali. Ya, aku pakai Heteronet untuk menyingkirkan back row mereka. Terus Ultimate Providence ini sangat bagus karena kita selain counter trap ya, dia juga
bisa menegate apapun monster, spell, dan trap dengan biayanya sesuai yang kita discard. Jadi kalau kita mau menegate monster effect, kita dapat discard monster effect. Kalau kita mau negate spell, kita discard spell. Kalau mau negate trap, kita discard trap. Seperti itu. Dan kita bisa memanfaatkan efek-efek dari yang kita discard tadi karena kita pakai cubic, spell, trap, dan monster. Kemudian ini juga The Winged Dragon of Ra. Ini sebenarnya untuk mengganti Gemesil tadi, karena memang Gemesil itu kan menyingkirkan satu saja. Cuma kalau gimana ya, kalau lawannya kan spamming banyak kan lebih baik pakai ini Dragon of Ra. Ya, jadi pakai 2 saja. Dan Speed Burst Dragon ini sangat bagus sekali. Inilah kenapa aku nggak pakai Barrel Behind Door, karena lebih bagus ini. Barrel Behind the Door itu kita harus set dulu dan baru bisa manfaatkan di giliran kita selanjutnya. Jadi resiko untuk di destroy oleh kartu lawan Barrel Behind the Door itu tinggi. Tapi kalau Speed Burst kita aktifkan dari tangan selama pengaktifannya tidak di-negate ya. Karena ini rawan sekali mistiming. Jadi ketika Crimson Nova mengaktifkan efek di end phase-nya, kedua pemain mendapatkan damage. Kita dapat special summoning dari hand. Lawan akan mendapatkan damage sebesar yang kita dapatkan. Jadi damage-nya jadi double 6.000. Terus kita mendapatkan setengah dari damage tadi. Jadi 1.500. Kita pakai 2. Slash draw. Ini sangat disayangkan sekali. Kenapa di limit? Tapi karena emang efeknya GG sekali ini. Dulu pas masih belum limit aku pakai 3. Dan lumayan benar-benar sangat membantu sekali untuk power draw-nya. Untuk regenerasi grave. Sehingga kita dapat memilih spell trap kita yang akan kita kirimkan yang kan kita sisakan di grave atau gimana. Bagus sekali nih. Semoga saja jadi unli. Retribute juga ini sangat berguna sekali dan sangat pengen aku gunakan, tapi sangat kuat dan akhirnya di limit. Kemarin banlist di limit. Ini untuk menegate Solemn Judgment sangat bagus sekali. Tapi jadi sekarang Cubic itu sangat rawan lagi terhadap Solemn Judgment atau Solemn Strike atau Solemn apapun. Sangat disayangkan ya. Terus ini sebenarnya lebih dari di side decknya ini lebih dari 15 karena kita bisa mengambil 15 dari kartu-kartu inilah intinya. Share right, power draw agar menambah tangan kita. Kalau kita dapat first kan lumayan. Witch strike ya karena memang ini zamannya Solemn ya, semua Solemn di Unli ya. Jadi aku pakai Witch Strike ini untuk menghadapi mereka menggunakan Solemn. Sangat bagus ya. Lumayan aku pernah membunuh lawan hanya menggunakan ini. Seluruh monsternya di arena hancur dan juga handnya juga hancur. Ada satu lagi itu kalian dapat juga Forbidden Lands. Forbidden Lands itu juga sangat membantu. Atau Evenly Match. Iya, Evenly Match. Jadi intinya Cubic ini adalah jangan sampai kombomu digagalkan. Jadi jangan sampai Crimson Nova itu summonnya digagalkan. Atau kita membangun field kita digagalkan. Jangan sampai seperti itulah. Terus kemudian halangi lawan untuk menyiapkan fieldnya. Intinya Cubic seperti itu. Aku main intinya deck ini ya, bukan intinya Cubic, ini ya deck yang aku susun ini. Intinya seperti itu. Dan seperti yang kalian lihat di
video yang sebelumnya itu cukup membantu sekali untuk membuat lawan frustasi sehingga memilih surrender daripada melanjutkan permainan. Oke, mungkin itu dulu deck profile kali ini. Untuk selanjutnya kita bikin apa ya? Seadanya Fluval mungkin, karena Fluval dapat support baru. Oh ya, ini deck ini sebenarnya tidak aku susun sendiri, aku mendapatkan inspirasi dari menggabungkan inspirasiku dan juga inspirasi yang ada milik orang di YouTube. Jadi tidak pure milikku sendiri. Seperti itu. Untuk video selanjutnya mungkin akan membahas mengenai deck-deck yang lain. Oke, sampai jumpa.